Selamat pagi teman-teman, welcome back to Brill Kids TV. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? I am great, I am gorgeous and fantastic. Nah teman-teman, hari ini we're gonna continue our lesson. Nah hari ini kita akan belajar di lesson yang terakhir, yaitu lesson 6. Jadi ini adalah the last part in this book. So which mean next week we're gonna change our book into tema 3. Okay, let's start, shall we? Sekarang kita akan mengamati teks ini ya. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Sekarang kita akan menghitung jumlah suku kata ya. Ini ada kata buku. Nah, Coach kasih contoh ya. Buku terdiri dari 2 suku kata, bu dan ku. Jadi kita tuliskan di sini angka 2 yang berarti 2 suku kata. Yang di bawah ada tulisan babu. Babu. Berapakah suku katanya? Yang ketiga ada kata sekolah. Sekolah. Yang keempat ada kata sebelah. Sebelah. Berapakah suku katanya? Yang kelima ada pelajaran. Pelajaran. Keenam ada pelataran. Pelataran. Nah, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama ya teman-teman. Ada buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Sekarang kita akan berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, siapakah yang menjadi guru di sekolah? Apakah si putih atau burung hantu? Oke, burung hantu ya. Lalu, siapa yang tidak mau belajar membaca? Apakah si burung hantu atau si putih? Nah, mengapa si putih tersesat? Karena si putih tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Dia tidak mau belajar, teman-teman. Jadi dia tidak bisa membaca. Nah, teman-teman, akan sangat kesulitan jika kalian tidak bisa membaca ya. Nah, teman-teman tahu tidak? Belajar membaca itu adalah hal yang sangat penting. Nanti kita akan jadi seperti si putih yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu membaca arah, tidak tahu membaca petunjuk. Nah, jadi dengan membaca kita bisa tahu segala hal. Ingat teman-teman, membaca kan jendela dunia. Jadi kita bisa tahu apapun, belajar apapun lewat membaca. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata yang hampir sama bunyinya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan kata dengan banyak suku kata. Terus kita akan cari juga kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Contoh, burung. Nah, banyak suku katanya adalah 2, yaitu bu dan rung. Burung. Dan kata lain yang bunyinya hampir sama yaitu kurung. Yang kedua ada kata membaca.
terdiri dari 3 suku kata, membaca. Dan kata lain dengan bunyi hampir sama adalah membawa. Nah, sekarang tugas kalian cari kata lain yang seperti burung dan membaca tadi ya, yang terdapat tanda berwarna ungu. Nah, teman-teman, agar kita bisa pandai membaca harus kita lakukan setiap hari. Nah, teman-teman, tidak hanya belajar membaca huruf-huruf, Benny dan teman-teman juga belajar membaca pola. Nah, sekarang kita perhatikan pola ini ya. Lingkari pola yang kalian temukan. Contohnya ini, ada bola yang paling kecil, sedang, dan besar. Jadi urutannya kecil, sedang, besar. Maka kalian lingkari jika kalian menemukan tanda kecil, sedang, besar. Di bawah juga kalian beri tanda atau kalian lingkari ya. Contoh. Di sini terdapat pola biru, merah, kuning. Ketika kalian menemukan biru, merah, kuning lagi, berarti itu yang kalian lingkari. Selanjutnya ada pola buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, bisa temukan kan pola yang berulang? Ketika polanya berulang, kalian beri tanda lingkaran. Nah, sekarang ketika kalian sudah paham melihat polanya, pasti ketika ada salah satu benda yang hilang, pasti akan kalian temukan. Apakah itu benda yang hilang bentuknya kecil atau warnanya warna merah atau biru, kalian bisa cari. Nah, selanjutnya kalian hitung benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angka sesuai dengan jumlah benda. Sekarang kalian hitung ada berapa jumlah bola kecil di atas, ada berapa jumlah pensil, dan berapa jumlah tabung yang berwarna biru. Jadi Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Nah, sekarang ayo kita lengkapi pola gambar di bawah ini ya. Ini ada pola ikat rambut. Yang pertama ada 3, 1, 2. Jadi polanya adalah 3 ikat rambut, 1 ikat rambut, dan 2 ikat rambut. Berarti ketika pola 2 ikat rambut selesai, kita ulang lagi dari yang pertama, yaitu 3 ikat rambut, 1 ikat rambut, dan terakhir 2 ikat rambut. Sekarang kalian tebak pola yang di bawahnya ya, bagaimana kira-kira? Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kalian kirimkan semua tugasnya sama coach ya. So, that's all for our meeting today. Sampai jumpa besok di evaluasi ya. Dan minggu depan kita akan masuk ke tema 3. And thank you so much. Bye-bye. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas kalian ke coach ya. See you. Bye.